Selain dari itu, seorang awam terlibat penuh sebagai pastor paroki. Banyak orang tidak terima. Dan yang tidak terima itu bukan orang di sini, yang lahir besar sini. Orang yang baru datang dari Kei, dari Flores, dari Jawa, menganggap gereja itu hanya imam. Maka itu mereka tidak mau terima pastor awam. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah ayat terakhir dari Injil tadi. Maka itu ayat terakhir dari Injil yang kita dengar itu bertentangan dengan ayat yang pertama dalam Injil. Maka itu Yakobus dan Yohanes minta kedudukan. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan dalam kerajaan Allah. Karena itu Yesus bilang, saya bukan membagi-bagi kedudukan. Di surga yang satu sebelah kanan atau satu sebelah kiri. Itu saya tidak punya wewenang, tidak punya kuasa untuk membagi. Kata Yesus kepada dua murid yang mencari kedudukan di dalam kerajaan surga. Dan juga bagian tengah dari Injil tadi, bukan juga untuk seperti pemerintahan yang memerintah dengan kuasa, dengan segala kuasanya pemerintah bangsa-bangsa, pemerintah dengan rakyatnya. Yesus juga tidak katakan demikian, karena tujuan dari Yesus lain dengan yang rupanya diinginkan, yang dibayangkan, yang dipikirkan oleh para murid ketika mereka mengikuti Yesus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus datang dan hadir bersama orang-orang yang berdosa, orang yang susah dan menderita, dan Dia datang untuk menebus semua orang seperti yang dikatakan dalam ini bacaan yang pertama dari kitab Yesaya. Dia mengorbankan dirinya sebagai korban sirih, sebagai korban ganti bagi orang yang berdosa. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah yang juga menjadi dasar di dalam tema sidang agung, sidang sinode para uskup sedunia yang telah dirancang, disediakan, direncanakan untuk tahun 2021 sampai 2023. Karena Yesus datang bukan membagi-bagi kuasa. Yesus datang bukan untuk mau memberikan kedudukan, jabatan di tengah-tengah dunia ini, tapi Dia datang untuk pertama membebaskan orang dari dosa dan untuk menyelamatkan manusia. Maka itu para uskup mau mengajak umat sekalian di seluruh dunia untuk kembali melihat sejauh mana misi kedatangan Tuhan kita Yesus itu terwujud di dalam gereja Yesus yang telah dimulai pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Sudah dilalui dengan 2000 tahun. Kita sedang memasuki abad yang ketiga, milenium baru. Maka para uskup mau mengajak kepada umat untuk merefleksikan, untuk melihat sejauh mana gereja sebagai umat Allah yang telah direbuskan di dalam Konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai 1963.
Konsili Vatikan II yang juga laksanakan selama 3 tahun. Sejauh mana hasil-hasil itu terrealisasi? Apakah itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kedatangan Yesus di dunia ini, yaitu pertama, bersama-sama membangun persekutuan. Bahwa gereja selama ini memang mewujudkan persekutuan, kebersamaan di dalam ini, di dalam hidup sebagai umat beriman, atau gereja di luar dari membangun persekutuan. Untuk merefleksikan itu di dalam hidup menggereja, sebagai gereja sebagai hierarki para uskup, imam, diakon, tapi juga sebagai awam di dalam gereja. Bagaimana persekutuan terjadi, dan juga bagaimana partisipasi di dalam persekutuan itu. Dalam kebersamaan sebagai umat Tuhan, apakah orang terlibat untuk membangun kebersamaan dalam komunio, atau kebersamaan komunio sebagai pengikut Yesus di dalam gereja? Dan ketiga, apakah betul kita partisipasi, terlibat bersama, tapi kita tertutup, atau kita menjadi misio terbuka keluar dari gereja untuk mewartakan Injil? Itulah beberapa yang kita akan renungkan sebagai gereja, dan para uskup mengajak kita untuk melihat. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita lihat. Ada orang yang beranggapan bahwa gereja itu urusan dari imam, uskup. Gereja itu hanya hierarki. Kalau ada pemahaman seperti ini, kita diajak untuk melihat kembali, apakah betul gereja itu hanya hierarki, para uskup, para imam, awam tidak terlibat. Baru beberapa bulan atau tahun lalu, Paus Fransiskus mengangkat satu perempuan di Vatikan. Dia memimpin salah satu komisi di dalam gereja yang selama ini tabu untuk perempuan. Di dalam gereja, sejak Konsili Vatikan II, gereja-gereja Papua, di mana gereja sebagai umat Allah, maka uskup-uskup Papua yang waktu itu ikut Konsili Vatikan II mengangkat para pastor awam yang bertanggung jawab penuh di paroki, kecuali perayaan Ekaristi dan sakramen-sakramen. Selain dari itu, seorang awam terlibat penuh sebagai pastor paroki. Banyak orang tidak terima. Dan yang tidak terima itu bukan orang di sini, yang lahir besar sini. Orang yang baru datang dari Kei, dari Flores, dari Jawa, menganggap gereja itu hanya imam. Maka itu mereka tidak mau terima pastor awam, pastor paroki. Cari pergi imam, bukan hanya itu. Mau terima komuni saja. Lihat-lihat orang. Di depan siapa yang kasih komuni? Kalau perempuan dia pindah ke laki-laki. Kalau laki-laki pindah ke pastor lagi. Mulai pilih-pilih. Sejauh mana kebersamaan, penghargaan? Apakah Tuhan Allah itu hanya orang khusus? Itu yang diminta untuk kita refleksi. Paus Fransiskus berani mengangkat seorang perempuan di dalam takhta suci. Berarti awam pun terlibat di dalam kepengurusan gereja. Karena itu bertentangan dengan pelayanan Yesus. Mengkotak-kotakan, membagi-bagi. Maka itu ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kalau mau berkat rumah, jangan kau cari pastor saja.
pergi panggil katekiska, pewarta, apa ini, kombas, air berkat dikasih, Tuhan Allah ada. Itulah kebersamaan kita. Kadang-kadang kita yang menolak Allah untuk hadir. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam dua tahun ini kita kembali untuk refleksikan. Kita sebagai gereja sinodial, persekutu, partisipatif, dan perutusan misi. Kadang-kadang karena pastor, semua cari pastor di paroki, maka perutusan, misio, pewartaan itu tidak terjadi di dalam gereja Katolik. Umat Katolik Indonesia saja sudah menurun. Karena kita itu, pastor itu umat menyibukkan dengan berkat rumah ini, berkat ini, harus pastor yang jalan. Tugas pastor itu pewartaan. Bukan berkat-berkat, ya berkat juga, tapi berkat masih bisa didelegasikan. Ada katekis di kombas-kombas, ada juga tim pastoral, ambil air berkat, doa. Pastor punya tugas, wartakan Yesus Kristus di dunia. Supaya orang percaya kepada Yesus. Orang yang sudah percaya Yesus itu orang umat sendiri bisa layani. Tapi yang tidak percaya kalau Yesus, yang belum menjadi pengikut Kristus, tugas pastor untuk mewartakan. Seperti para rasul, mereka pilih 7 diakon. Karena para rasul itu mereka melihat, kita ini sibuk dengan pembagi roti, perjamuan kepada orang-orang, sementara tugas pewartaan itu dilupakan. Maka itu rasul-rasul memilih 7 diakon untuk melayani meja hartal. Tapi rasul-rasul pergi ke Asia Kecil, pergi kemana-mana mewartakan Injil. Maka itu uskup pastor itu mewartakan Injil. Supaya orang semakin percaya, banyak orang percaya kepada Yesus, dan semakin banyak orang diselamatkan karena pewartaan gereja. Maka gereja kita tidak boleh menutup hanya melayani intern di dalam gereja, tapi gereja terbuka mewartakan Injil di mana saja di dalam kehidupan kita, siapapun dia, bukan hanya para iman tapi kita semua. Karena dengan demikian kehadiran Yesus datang ke dunia akan terwujud, bahwa kita akan mendapat tempat sebelah kiri atau sebelah kanan kalau memang itu disediakan untuk kita. Kita berdiri mengakui iman kita.